Saya menganggap bahwa puncak gunung es itu justru dicairkan oleh Joko Chandra sehingga esnya meleleh. Sehingga orang bisa lihat kalau esnya meleleh ada Joko lain nggak di situ? Ya mungkin aja ada Joko lain yang lagi diprank oleh Joko Chandra tuh. Kan Joko Chandra memanfaatkan delegitimasi dari Joko Widodo tuh. Karena itu dia bilang, Pak Jokowi, dalam hati dia tuh, Joko Widodo ingin mengatakan dia akan memimpin hukum, pemberantasan korupsi, menegakkan birokrasi, meritokrasi dalam kepolisian. Terus Joko Chandra bilang, coba gua uji. Jadi dia ngeprank, Joko Chandra ngeprank Joko yang lain gitu, dilecehkan. Kemarin saya baca di koran Asia Week, judulnya gede-gede di situ. How to rob a bank and get away. Bagaimana merampok bank lalu kabur. Saya pikir itu judul film cowboy di Amerika, West Wild. Ternyata judulnya lengkap. Saya tadi baca sepotong. Judulnya How to Rob a Bank and Get Away in Indonesia. Jadi Asia Week, jurnal yang sangat berpengaruh sekarang di Asia dan impactnya pada internasional, mengatakan gini loh caranya kalau mau ngerampok bank di Indonesia, gampang betul, nggak ketahuan, flight, pergi, dan masih bisa dada-dada gitu. Jadi Joko Chandra membuli Joko Widodo sebetulnya. Dua Joko yang punya persoalan sekarang di dalam politik kita. Jadi kita mesti tagih konsistensi dari Joko yang lain, bukan sekedar Joko Chandra. Teman-teman, tadi saya nguping para pembicara, para pemantik, tetapi kesan saya kok sopan sekali itu, dan bahkan terlalu sopan untuk keadaan yang genting hari ini. Sopan santun itu tanda dua hal. Atau kita menghalangi diri sendiri untuk berterus terang, atau kita punya rencana untuk negosiasi dengan kekuasaan. Hanya itu soalnya. Pak Din tadi memilih istilah pemantik. Pemantik itu tidak ada gunanya kalau tidak ada bensin. Anda nyalain pemantik tapi bahan bakarnya tuh Anda sembunyikan dalam bentuk sopan santun. Itu yang menyebabkan bangsa ini terus-menerus tidak mampu untuk menilai dirinya sendiri karena gugup untuk memantik. Ada yang bersiap memantik, tapi ada yang iya silakan memantik, tapi saya nggak mau beri bensinnya ya. Kan itu yang terjadi selama ini. Seolah-olah terlarang untuk mengambil konsekuensi dari tindakan memantik. Memantik itu artinya ada yang spark up, ada yang terpercik, dan dia harus menyambar sesuatu. Itu baru disebut pemantik. Anda nggak memantik sesuatu tanpa ada tembakau, tanpa ada kalau saya naik gunung, saya mesti cari lahan kering supaya waktu saya pantik maka terjadi spark, maka terbakar. Gunanya buat apa ya? Buat memasak itu. Pak Fadlizon dia perlu pemantik karena dia selalu pakai pipe gitu, tembakaunya berlebih itu. Jadi tanpa ada tembakau buat apa ada pemantik? Nah, saya mau lihat itu sebetulnya sebagai bagian dari hambatan kita untuk menegakkan hukum, juntoh, membersihkan politik. Karena kita bersopan santun terhadap kekuasaan. Jadi, saya bikin sinopsisnya ya. Saya mau siram bensin hari ini. Karena itu konsekuensi dari memantik. Saya tidak menganggap bahwa Joko Chandra itu kriminal. Joko Chandra hanya memanfaatkan gorong-gorong kriminal yang disediakan oleh negara. Itu soalnya. Jadi kita mau lihat bahwa soal Joko Chandra ini bukan sekedar soal hukum, bukan sekedar soal politik, tapi soal legal policy yang dibuat oleh para politisi. Jadi di dalamnya, kalau kita digging up, kalau kita gali lebih dalam,
dasarnya adalah politik hukum. Jadi kalau kita lihat, karena itu saya kurang setuju sebenarnya disebut Pak Din tadi ini adalah ballad atau balada. Ballad itu rintihan orang yang tersakiti sebetulnya. Musik jazz blues di Delta Mississippi di Amerika itu isinya adalah rintihan orang yang tersiksa oleh peradaban, tersiksa oleh kekuasaan, tersiksa oleh hierarki politik. Maka dia bikin musik yang sifatnya merintih, tapi sekaligus ada pemberontakan di dalam. Itu namanya ballad. Bahkan saya kira dalam bahasa Arab, ballad artinya negeri, country. Di Israel ada partai namanya Partai Balad. Partai di Israel yang anti Sionisme, membela hak-hak orang Arab di Israel, membentuk partai yang namanya Balad. Jadi Balad itu adalah rintihan dari mereka yang tersiksa, tertindas. Itu yang mesti kita pastikan lebih dahulu. Nah sekarang supaya kita bisa pantik ketersiksaan itu, kita mesti ambil risiko untuk menerangkan soal Joko Chandra ini di dalam politik hukum rezim hari ini, Kita lihat 1 minggu ini kesibukan WA grup mak-mak, kesibukan webinar universitas, kesibukan percakapan publik diam-diam adalah soal Joko Chandra dan soal Solo. Jadi ini nada politiknya tinggi sekali. Karena itu saya mau terangkan tadi bahwa juga ini bukan gunung es. Saya menganggap bahwa puncak gunung es itu justru dicairkan oleh Joko Chandra sehingga esnya meleleh. Sehingga orang bisa lihat kalau esnya meleleh ada Joko lain nggak di situ. Ya mungkin aja ada Joko lain yang lagi diprank oleh Joko Chandra tuh. Kan Joko Chandra memanfaatkan delegitimasi dari Joko Widodo tuh. Karena itu dia bilang Pak Jokowi, dalam hati dia tuh, Joko Widodo ingin mengatakan dia akan memimpin hukum, pemerintahan korupsi, menegakkan birokrasi, meritokrasi dalam kepolisian. Terus Joko Chandra bilang, coba gua uji. Jadi dia ngeprank, Joko Chandra ngeprank Joko yang lain gitu, dilecehkan. Sehingga bukan cuman Perhimpunan Indonesia Maju yang memperhatikan kasus ini. Kemarin saya baca di koran Asia Week, judulnya gede-gede di situ. How to rob a bank and get away. Bagaimana merampok bank lalu kabur. Saya pikir itu judul film cowboy di Amerika, West Wild. Ternyata judulnya lengkap. Saya tadi baca sepotong. Judulnya How to rob a bank and get away in Indonesia. Jadi Asia Week, jurnal yang sangat berpengaruh sekarang di Asia dan impactnya pada internasional, mengatakan gini loh caranya kalau mau ngerampok bank di Indonesia, gampang betul, nggak ketahuan, flight, pergi, dan masih bisa dada-dada gitu. Jadi Joko Chandra membuli Joko Widodo sebetulnya. Dua Joko yang punya persoalan sekarang di dalam politik kita. Jadi kita mesti tagih konsistensi dari Joko yang lain, bukan segera Joko Chandra. Jadi sekali lagi teman-teman, sebelum kita masuk pada detail, saya mau ambil dulu sinopsis dari psikologi publik hari ini. Bahwa problemnya bukan segera Joko Chandranya kriminal, tetapi bahwa Joko Chandra memanfaatkan gorong-gorong kriminal yang disiapkan oleh negara karena moral hazard. Terima kasih.